Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kurnia Dewi dengan NIM 202053044. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo untuk memenuhi tugas saya dari matkul dasar akuntansi. Langsung saja. Pengertian neraca saldo yaitu daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Kapan neraca saldo dibuat? Yaitu pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk apa? Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Fungsi neraca saldo untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun, jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Berikut ini contoh neraca saldo yang telah saya isi dengan akun-akun yang telah saya posting ke buku besar. Neraca saldo yaitu neraca yang sifatnya untuk menampung saldo-saldo dari pengelompokan akun sebelumnya di buku besar, yaitu kas sebesar 356.250.000, piutang sebesar 5 juta di sebelah debit, kendaraan sebesar 150 juta di sebelah debit, peralatan sebesar 50 juta di sebelah debit, hutang di sebelah kredit 50 juta, modal sebesar 500 juta di sebelah kredit, pendapatan di sebelah kredit 13 juta, beban telepon sebesar 1 juta di sebelah debit, dan beban asuransi 750 di sebelah debit. Saldo akhir yaitu jumlah debit harus sama dengan saldo di sebelah kredit. Saldo debit harus sama dengan saldo di sebelah kredit, yaitu sebesar 563 juta dan di sebelah kredit juga 563 juta. Artinya balance harus sama. Selanjutnya bentuk neraca saldo yaitu neraca saldo milik CV Amin Jaya periode 30 April 2005. Nomor rekening terdapat nomor rekening, nama rekening, debit dan kredit. Yang pertama, nomor rekening 1101 yaitu kas di sebelah debit sebesar 4.200.000. Yang kedua, dengan rekening 1102 yaitu piutang di sebelah debit sebesar 5.700.000. Nomor rekening 1103 yaitu piutang sewa di sebelah debit juga yaitu sebesar 1.200.000. Dan beberapa contoh lagi nama-nama rekening berikut. Saya tidak akan membacakan sampai akhir karena waktu agar lebih pendek. Dan ini contoh lagi bentuk neraca saldo. Seperti yang tadi, yang di awal, ada nomor rekening, nama rekening, neraca setelah penyesuaian, yaitu debit dan kredit.
Lanjut, prosedur menyiapkan neraca saldo. Setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Yang tadi sudah saya jelaskan, sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. 2. Prosedur menyiapkan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Langkah menyusun neraca saldo. Yang pertama, dilakukan menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan, tidak perlu dilakukan penjumlahan. Langkah kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Langkah ketiga yaitu memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Ini gambaran mengenai menyusun neraca saldo, yaitu transaksi terjadi dan informasi dibukukan pada dokumen sumber. Selanjutnya, dibawa ke informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian atau jurnal. Selanjutnya, informasi transaksi dibukukan dari buku harian ke buku besar atau diposting. Selanjutnya, dibuat neraca saldo pada akhir periode. Neraca saldo ini berguna untuk membuat laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, pencatatan atas laporan keuangan. Contoh 1. Ini adalah bentuk postingan buku besar, yaitu piutang usaha dengan nomor 12, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2006, keterangan pendapatan yaitu sebesar 4.800.000 di sebelah debit. Dan pada tanggal 18 Agustus 2006, pendapatan di sebelah debit 4.800.000. Yang sebelumnya pendapatan dan 4.800.000 dan kas sebesar 4.400.000 di sebelah kredit, maka langsung jika debit bertemu dengan kredit, maka hasilnya kurang, yaitu sebesar 3.600.000. Kenapa di sebelah kredit? Karena saldo umumnya piutang di sebelah kredit. Maaf, salah, di sebelah debit. Ya, sebelah debit. Langsung saja kita menuju pencatatan ke neraca saldo. Saldo debit sebesar 3.800.000 kita taruh sesuai yang ada di buku besar. Saldo akhirnya yaitu di sebelah debit 3.800.000. Di sini terdapat kode akun, nomor rekening, saldo debit dan kredit. Ini juga sama. Contoh kedua, pencatatan di buku besar yaitu kas.
saldo akhir di sebelah debit sebesar 16.650.000. Dan ini ada beberapa pencatatan atau postingan di buku besar dalam kas. Terdapat setoran Agus, pendapatan diterima di muka, piutang. Selanjutnya, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat ya. Kita mengelompokkan akun-akun yang mempengaruhi atau dengan transaksi-transaksi sebagai berikut, yaitu piutang usaha, terdapat pendapatan jasa, perlengkapan, ada setoran dan kas, sewa dibayar di muka, ada kas, dan masih banyak lagi. Ini juga sama. Ini adalah bentuk postingan di buku besar atau pengelompokan akun-akun kas, dikelompokkan di kas, peralatan juga. Intinya pengelompokan akun-akun dari transaksi sebelumnya atau jurnal umum. Ini pendapatan diterima di muka, ekuitas pemilik, prefer, dan ini pendapatan jasa, beban gaji, beban iklan, beban telepon, beban listrik. Dan berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut, selanjutnya disusun neraca saldo. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo bentuk stafel di bagian sebelumnya. Ini adalah pencatatan neraca saldo yang sebelumnya telah diposting di buku besar, dan ini akhir dari pencatatan buku besar berupa saldo-saldo, dan pencatatannya harus sama, yaitu di buku besar saldo akhirnya kalau di sebelah debit ya di sebelah debit, kalau di sebelah kredit ya kredit, dan saldo akhirnya harus sama debit maupun kredit. Dan di sini contohnya sebesar 81.800.000 sebelah debit dan sebelah kredit 81.800.000. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah materi atau bicara saya terlalu cepat, mohon dimaafkan atau bisa diulang-ulang untuk menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.